Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ada yang kurang sehat? Ada yang kurang sehat? Bu Ita siap dilaporkan, maksudnya gitu ya. Yang pertama, hari ini Bu Ita akan mengabsen dulu. Aga Dwi Cahya, Ahmad Dwi Yuda, Alif Alvina, Alfian Dwi, Andika Rizky, Ardika Pratama, Dio Ramadan, Fahreza, Faris, Felisa, Vira Aulia, Gladys, Khairullah Adri, Luki Rahmat, Mahfud Zakaria, Muhammad Rafiq, Alfio, Muhammad Farid, Muhammad Karfuan, Muhammad Rizki, Natwa, Nurlia, Rafa Afif, Raka Arfiansyah, Raka Dwi, Rama Aditya, Rara Aulia, Ridho Bayu, Robi Alamsyah, Satria Yoga, Selvi, Singgi, Thomas Agung, Verlin, Yoga. Silahkan semua berdiri. Sebelum memulai kelas ini kita akan melakukan senam dulu ya. Bu Ita mau kenalkan, ini namanya senam 7 jurus BK. Diikuti ya. Mungkin bisa agak digeser sedikit ke depan itunya apa, mejanya. Nah, bisa yang berdiri di sela-sela sini boleh. Berdiri di sela-sela sini boleh. Ya, berdiri di sela-sela sini. Nah, nanti ikuti ininya ya. Ikuti gerakannya dan nyanyiannya. Ikuti semua ya. Sini, geser. Ayo semuanya yang belakang ikutin. Dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Semua ikut, ayo yang belakang. Jalin. Menggembirakan. Oh, harapan. Ya, kurang semangat.
Duduk ya. Bentar. Nah, itu tadi jingle terbaru tentang 7 jurus BK Hebat. Kenapa toh Bu? Karena ini memang perlu diberikan ya, berikan ke kalian, terutama yang kelas 10 juga iya, kelas 11 juga iya, termasuk yang kelas 12. Karena untuk kalian tuh berkembang biar secara optimal, secara akademik iya, sosial iya, kemudian pribadi juga iya. Dengan menggunakan 7 jurus, nah ini diharapkan bisa berkembang optimal. Kali ini Bu Hita kita akan bicarakan tentang belajar bersama ya, tentang kenali potensi. Tunggu dulu. Nah, dari ini ya, kenali potensi. Kalau dari bahasa potensi, kira-kira kalian sudah tahu belum potensi kalian masing-masing? Belum. Aku bisanya apa gitu. Kira-kira sudah terbesit belum? Ada yang sudah tahu? Atau gaya belajarnya mungkin ya masih penasaran? Ada yang penasaran gaya belajarnya menggunakan apa? Oh, saya itu paling bisa mengingat ketika orang menjelaskan, Bu. Oh enggak, kalau saya beda lagi, Bu. Yang satunya saya bisa mengingat itu ketika kalau saya itu melihat dan mengerjakan, Bu, langsung praktek. Nah, di sini nanti kita akan temukan ya. Nanti kamunya itu mempunyai skill atau kemampuan apa gitu ya. Di sini ada gambar. Nah, kira-kira yang memilih gambar nomor 1. Ada yang memilih gambar nomor 1 siapa? Ngacung, ada yang memilih nomor 1? Kotak warna persegi panjang warna biru. Ada yang memilih? 2 anak. Oke, diapal ke ya. Kemudian yang memilih ini apa? Kotak ya, nomor 2. Hitam. Yang warna hitam. 1 2 3 4 5. 45. Kita akan nanti tahu artinya ya. Kalian memilih apa nanti ada. Kemudian nomor 3 yang memilih segitiga kuning. Yo, siapa? Oh, lumayan banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekarang yang nomor 4. Lumayan banyak ya. Oke, nomor 4 ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15. Kita tahu ini ya, kita cari tahu artinya apa. Apa ya artinya? Yang pertama, biru. Orangnya suka. Iya. Kemudian lanjut ya. Ini yang kuning, suka ilmiah. Lanjut. Suka bergaul. Yang warna hitam tadi siapa? Nah, sekarang yang merah kira-kira penasaran nggak apa? Penasaran? Coba ya, kita cek. Ini tadi saya nggak merah siapa? Enggak, ini ternyata ya kejutannya ya. Kejutannya ada ya. Nah, enggak, itu hanya cuma bercanda, cuma biar kalian oh ternyata gitu. Sebenarnya enggak langsung menyasar ke situ gitu, enggak. Perumpamaan ya itu tadi ya. Kita sebagai ice breaking kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang simulasi asesmen. Membawa HP masing-masing anak? Silahkan buka di halaman Google ya. Langsung klik https://. Ada yang tidak bawa HP? Oh, sudah bawa HP semua? Aku Pintar ID, kemudian garis miring tes strip kemampuan, kemudian klik. Kalau sudah bisa tersambung, nanti kalian langsung mengerjakan. Ada yang bisa masuk? Kita lupa itu ngasih. Yuk. Terus di situ
klik tes kemampuan. Keluar lagi, dicoba lagi. Pokoknya kalau nge-lag HP-nya dicoba lagi. Apabila sudah bisa masuk, langsung kerjakan tesnya. Ada yang bisa masuk, kerjakan tesnya ya. Sudah? Nah, langsung kerjakan. Pilih tes kemampuan. Di situ ada beberapa opsi ya, ada gaya belajar, ada tes kemampuan. Kalau mau gaya belajar dulu juga boleh. Nah, itu klik. Yang mana? Coba lagi, keluar, ulangi lagi. Ya, ikuti tes sekarang. Perintahnya ikuti tes sekarang. Sudah? Nah, mulai kerjakan. Ini dipilih sesuai dengan kalian ya. Jadi tidak boleh mengada-ngada atau podo koncone mau jawabannya apa. Nah, itu enggak. Ini biar kamu tahu nanti kemampuan kamu itu di mana gitu. Bisa? Boten. Keluar, kalau menunggu keluar lagi. Nah, keluar lagi. Keluar, nanti coba lagi. Mana? Ya. Terus diklik, dikerjakan. Ya, terus ikuti tes sekarang. Ikuti tes sekarang. Kalau sudah masuk, ikuti tes sekarang. Sudah bisa? Nah, ikuti tes sekarang. Kerjakan ya. Sampai selesai, itu banyak itu. Kalau nge-lag ya, caranya nge-lag gimana? Di reload. Kalau reloadnya belum berhasil, kamu keluar dulu, klik lagi. Itu nanti akan mau. Coba yang mana? Nah, ikuti tes sekarang, klik. Jadi di situ ada pilihan 1, 2, 3, 4 ya. 1 itu kalau tidak sama dengan kamu, gitu kan. Terus kalau yang paling 4 itu yang sesuai dengan kamu. Rentannya 1 sampai 4 itu. Sesuai atau tidak sesuai gitu. Ya, ikuti tes sekarang kalau sudah bisa masuk. Ada yang sudah selesai? Ada kendala? Oh, belum bisa. Keluar lagi, klik lagi. Coba. Kalau yang sudah bisa, kerjakan sampai selesai, kemudian oh itu dianu dulu. Jadi dulu, keluar dulu. Keluar, kamu ulangi lagi. Nah, kliknya gitu. Terus coba ikuti tes sekarang langsung ini.
Berarti tunggu dulu aja 3 menit, kalau nggak bisa cari browser yang lain gitu ya. Bisa? Nanti tunggu dulu, mau itu kayaknya. Ya betul, ini jawabannya harus sesuai kamu loh ya. Berarti dipencet-pencet gitu kan? Iya, kamu pilih yang mana gitu. Ikuti tes sekarang. Tunggu dulu, kamu keluar dulu. Kalau disuruh tunggu, tunggu dulu. Nanti kalau nggak bisa, ganti browser. Ganti browser gimana? Ganti browser kan kamu pakai apa? Google toh. Yang lainnya Google. Chrome misalnya. Gitu. Terus dijawab. Nah ini kamu tinggal pilih, kamu pencet 1, pilih sesuai sama kamu nggak ininya, mana tuh? Ini belum, kamu giniin sampai selesai. Nah mulai sekarang. Nah ini sesuai kamu nggak? Kan di sini ada ya, tidak cocok, sangat cocok. Apabila sangat cocok sama kamu toh ini kata-katanya, berarti pencet yang ini. Kalau nggak cocok, kamu pencet sini apa sini, rentangnya 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom ya. Kalau sangat cocok ya berarti yang ini gitu ya. Gimana? Ikuti tes sekarang. Nanti baca petunjuknya sampai selesai. Nah, mulai sekarang. Sudah bisa. Itu mulai bisa tadi yang belakang. Belum bisa, coba dulu lagi pelan-pelan, kan banyak yang menggunakan soalnya. Coba ya nanti dengan sabar. Jadi itu dijawab sesuai dengan kamu ya, pribadi masing-masing. Bisa? Belum bisa? Paketannya masih penuh enggak? Wifi kalau enggak? Pakai wifi-nya Bu Ita. Ada Oppo A3s enggak? Enggak ada sih. Dek, coba dek, sini dek. Waduh, malah keluar nih. Oh. Coba dulu. Coba Ndang. Coba, bisa enggak pakai wifi-nya Bu Ita?
Ya, sampai ininya full. Tes kemampuannya nanti sampai full ya, kan ada rentannya itu. Jadi dikerjakan semua. Kalau selanjutnya masih kayak gitu sampai selesai. Sudah semua? Akhiri tes. Selanjutnya. Nah, itu ada hasilnya. Lihat hasilnya. Nah, kamu tuliskan berapa skornya di buku kamu ya. Coba. Iya, lagi sampai ini nanti loh, Le. Nah, ini sampai full. Ya. Sampai itu. Nah, sudah. Ini kamu tuliskan di sini. Ya, terus hasilnya kamu tuliskan di buku tulis kamu. Tuliskan hasilnya di buku tugas kalian. Tugas BK ya. Jadi hasilnya contoh tes kemampuan. Hasilnya apa? Oh, dominan. Sama I apa? Berapa persennya ditulis. Setelah ditulis, iya, semuanya hasilnya itu ditulis. Setelah itu nanti kamu mengerjakan tes selanjutnya. Nah, di sini ada tes gaya belajar. Setelah tes kemampuan, kalian mengerjakan tes gaya belajar. Ya. Gimana? Selanjutnya, ada yang belum kamu jawab ya? Coba lagi nge-lag ya. Coba di-reload. Kamu gitu kan dulu ya. Ininya nanti dipencet kalau itu. Coba nanti mau biasanya. Sudah selesai? Caranya di screenshot dulu. Itu hasilnya kamu screenshot dulu. Nah, ben kon ra ilang. Hasilnya kalau sudah mengerjakan, hasilnya di screenshot. Habis di screenshot baru ditulis. Natwa sudah ditulis. Nah, di screenshot dulu, baru ditulis di buku tulis. Setelah itu mengerjakan tes gaya belajar ya. Apa kamu screenshot dulu hasilnya, bawahnya kan ada keterangannya juga di screenshot. Habis itu kamu mengerjakan tes gaya belajar dulu juga enggak apa-apa. Nanti nulisnya habis itu baru nulis semua. Apa? Ya. Tes gaya belajar, bukan tes gaya belajar. Kamu ikutnya yang ini. Ya. Bukannya penjurusan ya, tes gaya belajar ya. Apa? Nah, itu apa hasilnya? Dominan pilihan mana coba? Kata-katanya gimana? Oh, dai seorang senang ngomong itu apa? Penceramah itu loh. Dai cilik kayak gitu. Sudah? Ya udah. Yang mana? Nah, ini di screenshot. Screenshot, terus tulis hasilnya ini, terus persenannya ini juga ditulis. Persenan? Ya, ini kan ada persenannya. Semuanya ditulis. Ini berapa, ini berapa. Ini kenapa? Ditulis di buku tulis. Langsung sini gak apa-apa di buku. Gimana? Langsung lihat sini. Boleh. Kalau sudah ngeklik, kalau ndak masuk ke alamat itu, nanti kalian bisa masuk ke apa yang kemampuan tadi di bawah, di scroll ke bawah ada tes gaya belajar, itu juga boleh diklik, bisa. Pecinta alam ini dipencetnya nih. Ya, terus pilih berapa, kan lebih dari 2 boleh. Pilih 2 dari yang kamu suka, berarti harus milih 2. Antaranya pecinta alam sama yang mana, baru selanjutnya. Itu. Nggak bisanya kenapa? Pilihnya kan 2. Kalau baru 2 baru bisa. Nah, pilihnya 2 ya. Untuk yang ini pilihnya 2 baru. Suka yang mana diklik gantikan boleh.
Ininya satu dihilangin dulu. Oke, satunya dihilangin dulu. Nah, pilih yang mana? Kalau sudah, screenshot dulu, baru ditulis. Lanjut ke gaya belajar. Yang mana? Nah, tes gaya belajar dikerjakan. Ada yang tes gaya belajar sudah? Nunggu, ya. Nunggu biasanya ada yang salah satu belum kamu pencet. Permasalahannya ya, ada yang salah satu belum kamu pencet. Yang kedua, kalau enggak kamu reload, kamu ke atasin, scroll ke atas. Nanti kalau ada ini, kamu tekan. Hasilnya dilihat, kemudian di screenshot. Habis di screenshot, kamu tuliskan. Nanti aja enggak apa-apa, ngerjakan dulu juga boleh. Ada yang sudah selesai gaya belajar? Kalau sudah, nanti mengerjakan yang ini. Nah, yang terakhir. Karir inklusi. HTTPS karir inklusi. Yang ini gaya belajar. Kan tadi sudah tes kemampuan. Selesai toh, hasilnya udah toh. Nah, kamu balik lagi toh. Nanti kamu scroll ke bawah. Di bawah sendiri itu ada tes gaya belajar. Itu apa? Itu yang kemampuan? Ya, itu hasilnya kamu screenshot dulu. Namanya apa? Gaya belajar? Ya, ya itu. Terus ikuti tes. Ya, betul. Sampun kamu screenshot. Terus kamu tulis
dulu ya. Kalau enggak kamu mengerjakan lagi. Nanti nulisnya sing akhir ya, mumpung sinyalnya bagus. Karir inklusi. HTTPS karir inklusi. Ini sebentar. Kita klikkan. Nah ini https://2 lanjut karirinklusi.com garis miring. Bisa? Yang gimana? Udah selesai? Coba mana? Yang mana? Betul. Ini, terus kamu screenshot. Habis di screenshot, kamu mengerjakan tes gaya belajar. Nah. Langsung lanjut tes gaya belajar. Sudah? Ya, berarti harus pelan HP-nya. Karir inklusi. Jadi KARIRIN KLUSI. Ya. Yang mana? Coba nggak kelihatan gitu. Mana? Coba tes. Coba kembali. Coba pinjam. Oh, ini belum ada titiknya 2. HTTPS://2. Kerjakan yang bawah. Tes gaya belajar dulu. Belum tahu? Nah, ini. Kerjakan itu. Udah kamu screenshot tadi hasilnya? Tes gaya belajar. Ya, screenshot lagi, kemudian kerjakan ini. Ditulis di buku. Boleh. Atau ngerjakan ini dulu mumpung sinyal kamu bagus. Habis itu baru ditulis semua. Boleh.
Ada yang sudah selesai nih? Yang karir inklusi sampai di sini ada yang sudah selesai semua? Belum? Coba klik Bu Ita sini. HTTPS. Ya, karir. Coba mana? Klik yang bawah ya. Nah, ini masuk. Nah, ini masukkan email. Daftar dulu ya, bawahnya daftar dulu. Nah, gimana? Ini yang ini. Coba ya, ketika kalian klik HTTPS karir inklusi, ini karir inklusi. Kembali dulu ya. Bentar. Kalian pilih yang di bawahnya. Duh, ini sing rodok lancar. Coba lihat sini deh, yang ini tadi. Setelah klik di bawahnya, yang gambar warna agak biru itu loh. Yang warna agak biru. Yang bawahnya, yang B ini, klik bawah itu, coba klik. Sudah diklik. Sudah? Setelah sudah, klik strip 3 yang di pojok kanan. Ada berapa itu? Bisa? Nah, ini klik. Kemudian kamu masuk daftar. Setelah ini kamu buat akun baru. Setelah itu masukkan dulu passwordnya, itu bukan password email kamu, tapi password yang mau buka nanti ketika mau ikuti tes. Jadi kamu mamane namamu sendiri juga boleh, misal selfie 23 misal, itu aja. Coba setelah tes gaya belajar, kamu masuk ke HTTPS inklusi ini. Tapi udah screenshot semua kan hasilnya ya. Klik lagi HTTPS. Nah, ini jenis kelamin, nomor WA. Ya, instansi. Kemudian disabilitas itu memiliki. Ini dulu. Nah, daftar. Kemudian nanti buat akun baru. Nah, ini. Error, pilih yang B, yang bawahnya. Kan ada dua, yang paling atas itu kan karir inklusi, yang bawahnya itu ada yang tulisan kayak B itu loh. Kamu klik yang itu. Coba ya di tutorial. Bisa? Coba mana? Sinyalnya jelek tuh. Oh, ini atas kemampuan, belum bisa. Belum. Coba lagi. Dikeluar lagi gitu. Nah, screenshot. Ini kayak belajar. Setelah screenshot hasilnya, kan gini, kamu screenshot dari sini, nanti ditulis semua. Setelah itu kamu keluar mengerjakan itu HTTPS. Mana? Kamu klik balik dulu, kembali. Yang ini. Klik lagi. Nah, yang ungu. Langsung gini. Ora sambok kayak kom, hapusan kom. Komnya dihapus. Kalau kom ikut, kom yang warna ungu. Yang biru. Ya, yang B ungu, diklik. Yang B ungu. Setelah itu sudah bisa masuk. Nah, ini ditekan di pojok kiri, pojok kanan ya berarti ya. Pojok kanan ini ada strip berapa itu diklik. Habis klik ada kayak gini. Ini yang karir inklusi ya. Terus kalian masuk ke, oh ini Bu Nur kan udah kemarin udah ngerjain kayak ada. Kamu langsung pakai yang Nur Hidayati aja. Ini Bu. Langsung klik daftar.
masuk. Klik masuk daftar, kemudian kalian pilih yang mana? Pilih non disabilitas. Disabilitas itu ketika kamu mempunyai kekurangan salah satu ya, bisa kekurangan fisik atau istimewa lah istilahnya. Jadi itu non. Kalian pilih non disabilitas. Terus sudah bisa? Terus kerjakan. Belum bisa lagi. Kamu pilih yang apa tadi? Yang pilih B ungu tadi enggak? Yang ini, Bu. B ungu maksudnya. Oh, lain ini kan kudunya ini. Terus kamu kasih ini. Mana centangnya? Tanda miring. Nah. Cari. Lagi. Bisa Bu harusnya. Mana? Iya no. Emailmu apa? Terus passwordnya apa? Password masuk. Iya. Setelah itu kamu mau ikuti tes minat gaya apa tadi? Bukan. Tes minat setelah bisa daftar ya. Setelah bisa daftar di itu tadi, kalian ikuti tes minat atau tes apa itu tadi? Ini tes minat apa ya tadi? Badan sakit dipencet, Bu. Ini. Badan sakit itu. Bisa nih. Tunggu dulu. Nah, terus kerjakan. Bawah ada, coba bahas ini. Oke. Nah ini, kemudian setelah kalian kalau berhasil mendaftar ya, ada akunnya di sini. Muhammad Alfio Bahtiar. Nah, nanti ada tulisan kayak gini. Terus kamu klik tes minat karir dan kesiapan kerja. Kamu klik. Nah, di sini kamu baru mulai mengerjakan tesnya. Ya. Ya. Udah bisa dikerjakan. Cari dulu. Lagi. Enggak apa-apa. Dicoba dulu, enggak langsung enggak menyerah. Dicoba lagi gitu. Ini udah daftar. Dereng, daftar akun baru. Nah, ini masuk ke email kamu. Password kalau ini kan enggak langsung kamu bisa mengerjakan. Enggak, karena kan sudah daftar kita. Sudah? Nah, kamu masuk ke itu HTTPS karir inklusi. Tidak apa-apa, coba dulu. Ya. Kemudian jenis disabilitas. Kamu tadi milih apa? Kliknya tes minat karir kerja. Mulai tes karir. Ya. Klik. Mulai tes. Ya, terus dijawab. Setelah itu nanti tes kesiapan kerja bawahnya tadi ya. Kamu yang mana? Bisa enggak? Belum, Ibu. Belum bisa. Matilang. Sudah bisa. Ini terus kamu klik ini. Kamu klik. Nah, ini mulai tes. Udah, nanti bawahnya juga dikerjakan ya. Kamu apa? Yang mana? Tes gaya belajar terus apa? Itu masuk ke HTTPS karir inklusi.com. Ini Bu. Masukkan ini Bu. Iya, betul. Nah, ini Bu masih gini terus, Ibu. Loh, ini kok ini? Itu di Google apa di Google, Bu? SIM bareng. Daftar karir inklusi. Iya. Ya kalau dari nganter SIM Bu. SIM ya di strip. Oke. Kok ada SIM nggak ada? Ini adanya NIM. Oh, ini NIM diginiin aja. Oke. Pelajar, statusnya pelajar. Mana? Masih error terus, Ibu. Kembali. Ini harus nama lengkap Bu. Coba kamu klik lagi. Nah, oke.
ngeklik lagi. TTPS karir, coba kalau komnya dihilangin. Karir inklusi. Ditulisin titik login, ditulisin titik login. Muat ulang, coba. Ini namanya harus sama, harus masuk. Iya, namamu. Kan ini nanti identitasnya masuk terus, di situ ada terus. Kalau udah pernah mengerjakan. Ini kalau udah gimana? Sudah kamu tes. Nah, terus di bawah. Scroll ke bawah, mulai tes. Nah, kerjakan. Nanti yang itu kan baru tes minat kerja ya, kesiapan. Nah, di bawahnya nanti ada tes kesiapan kerja, harus kamu kerjakan juga. Buat akun, coba kembali lagi, daftar lagi. Emailnya yang aktif. Kalau sudah di screenshot, kemudian kerjakan yang tes bawahnya. Tes kesiapan kerja. Ya. Ya. Dah. Nah, kerjakan. Oh, berarti Wita yang kemarin terakhir ya. Ya nanti kamu ikut yang ini aja gitu ya. Mungkin apa? Ya SMK kita, SMKN 1 Klego gitu. Ada yang sudah jadi? Sudah selesai? Coba sekarang Mas Natwa maju. Yo sini dibaca. Ya. Yang tadi yang kemampuan boleh, yang tes kemampuan dulu. Dibaca hasilnya. Ke depan. Yang dominan tadi loh. Kamu termasuk tipe D1 dominan tipe. Kamu adalah seseorang yang berpengaruh. Kamu suka beri tengah-tengah orang dan kamu menikmati menjadi pusat perhatian. Antusias dan optimis adalah ciri khasmu. Apabila kamu mampu mempertahankan kamu mampu menginspirasi orang lain dan membuat mereka termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, terus berapa persen tadi hasilnya? 89. Nah, lanjut berapa persen? 89 domin ses, info ses 72%. Ya, terima kasih. Sekarang lanjut yang gaya belajar. Kira-kira ada yang kinestetik? Berapa persen yang paling tinggi? Coba, berapa persen? Ada yang kinestetiknya 80% atau auditori? Coba, berapa? Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Coba Verlin, maju sudah selesai? Yang gaya belajar, yo maju. Ya, bacakan. Ya, hasilnya ini. Kinestik visual. Ya, agak keras, coba. Visual 36%, auditori 20%, kinestetiknya 43%. Nah, artinya di sini baca keterangannya yang atas. Coba. Gaya belajar kamu cenderung lebih apa itu, coba dibacakan. Pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kemudian Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil, dialing nomor telepon pada telepon genggam merekam. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dan menyentuh dan melakukan. Namun, di sisi lain kamu juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal.
Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Ya, terima kasih. Nah, lanjut yang karir inklusi. Yang tadi sudah selesai Mas Alfio ya. Mas Alfio maju coba. Bacakan hasilnya. Yang terakhir kamu kerjaan, yang ada profesinya. Ya, betul. Artistik, bidang seni. Orang yang masuk dalam kepribadian artistik pasti menyukai kreativitas dan kaya akan imajinasi, tetapi memiliki kepribadian yang sangat impulsif dan suka bekerja mengandalkan perasaan. Kamu mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh emosi, lebih didominasi oleh perasaan daripada logika, dan tidak suka bekerja dalam batasan yang ketat. Seringkali orang-orang termasuk dalam kategori ini telah memiliki potensi atau bakat khusus menonjol dalam bidang seni. Nah, profesinya apa saja kira-kira yang digeluti nanti, yang bisa kamu jalani? Nah, tadi ada hasilnya. Apa saja pekerjaannya? Sudah? Penulis, Terus? seniman, fotografer, perancang busana, MC sosial media spesialis, pengelola acara, pemasaran, desainer grafis, chef, youtuber, make up artis, animator. Nah, nanti tinggal mengasah kemampuannya ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita sudah menyelesaikan tesnya ya hari ini. Dari ketiga tes selanjutnya kita akan, nah ini tadi ya. Nah, di sini potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman wawancara, menggunakan pedoman observasi. Karena tadi kita mengerjakan tes ya, salah satunya bisa memperoleh informasi tadi ya, observasi tadi. Jadi kalian dapat mengetahui profesi apa yang cocok nanti buat kamu. Mas Raka ada apa? Oh ya. Selanjutnya, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Kira-kira gimana? Lebih mudah mengerti ya? Nanti mau ambil di bidang apa gitu ya? Kemudian setelah mengetahui hasil asesmen, apa yang akan kamu lakukan untuk 3 tahun ke depan? Nanti khususnya kalian pasti akan bisa menata mulai dari sekarang. Oh, besoknya aku itu mau jadi seorang YouTuber. Berarti aku mulai dari sekarang harus belajar tentang IT. Kan sudah bisa merancang besoknya bagaimana. Kita dengarkan sebentar.
Kita lanjutkan ya. Tebak 1, tebak 2, tebak 3. Nah, fokus ya. Kita akan melihat YouTube. Tapi kali ini Bu Ita sudah mana ini? Bentar ya. Sarung, cek. Helm, cek. Engine, cek. Bentar, tak Enso dulu. Safety belt sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready! Berangkat! Ternyata jangan lepas. Jangan goyang-goyang, Ra. Ra, jangan goyang-goyang. Jatuh ya? Aduh, sakit nih. Makanya Nisa jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. Kamu pintar juga, Ra. Enggak. Banyak juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak tapi itu? Betul kan? Lanjut ya kita ini. Nah gini baru ini. Bisa? Temenin Rara. Ingat pesan Uma tadi ya. Bagus ya. Kamu pasti lupa baca doa sebelum tidur ya? Sama ini. Aku lupa. Ih, Samsung. Siapa juga yang mau nyebut kamu pakai sapu lidi? Oh, kira. Makanya kalau tidur pertama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan jangan asal makan perut kunci langsung kenyang makan pakai
Betul, apa kabar Nusa? Nah, ini. Apa kabar Rara? Kita akan menjalani ini melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bang Rio. Rara ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Masya Allah. Oke, sebentar gini. Sebelum kita mulai, Bang Rio boleh minta tolong nggak sama kalian? Yuk sapa teman-teman kalian dengan khas kalian itu. Tapi ngadepnya ke kamera ya. Hah? Tuh. Assalamualaikum, namaku Rara. Astagfirullah. Kak, jangan norak deh. Gak usah ke depan juga. Kameranya kan jadi gak kelihatan. Nah, di sini kan bisa dilihat ya karakternya ya. Dari kemampuan bicara dan lain-lain kan akan membedakan ya antara Rara sama si Nusa ya. Sorry kita ulang ya. Nanti kita ulang lagi ya. Nanti kalau misalnya udah 3, 2. Nah, coba ini kalau ditonton kan lebih lama ya. Langsung ke intinya saja kita. Setelah penayangan video ini tadi, oh ya, belum tak slideshow. Mati HP-nya. Nah, kira-kira kan tadi sudah beberapa belajar ya tentang multiple kecerdasan, multiple intelijensi. Intelijensi itu apa? Atau kecerdasan ya. Intelijensi itu apa? Bisa dibaca ya di situ. Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Jadi kecerdasan itu dari turunan tetapi bisa dikembangkan. Jadi tidak ada di sini itu yang namanya perilaku berulang. Terus kreativitas syaratnya ada di situ pemecahan masalah. Sebenarnya kita itu terlahir mempunyai kemampuan dan bakat masing-masing. Kalau minat itu bisa terdorong oleh faktor eksternal sama internal. Tetapi ketika kalau sudah bakat itu dibawa sejak lahir. Gitu. Nanti tergantung kitanya mendapatkan atau yang lingkungan itu dominan kemana. Nanti biasanya akan menjadi pembiasaan karena di sini ada perilaku berulang, kreativitas, kemudian pemecahan masalah. Nah, di sini ya, kita bisa lihat ada seekor burung, kemudian ada monyet, ada penguin, ada gajah, terus di tengahnya ada ikan. Kemudian ada apa itu? Kuda laut ya? Kuda laut, apa anjing laut? Anjing laut, terus serigala. Di sini ada ujiannya. Bicaranya ya, Vita nggak begitu jelas ini ya. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb the tree. Jadi untuk ujian, memenuhi ujian, dia itu harus memanjat pohon. Nah, sedangkan ya, our education system, jadi sistem pendidikan kita, di mana everybody is a genius. Jadi setiap orang itu pintar, ya enggak? Ya kan? Tetapi, but if you just a fish by its ability to climb the tree, jadi misal semua itu pintar, hanya saja contoh hewan tadi, monyet ya pintar, burung juga pintar, gajah, penguin dan masing-masing hewan itu sebenarnya semuanya itu bisa pintar semua, ya kan? Hanya saja kalau kita menyuruh ujiannya sama, contoh ujiannya kita kalau bisa lulus nanti naik pohon, harus manjat pohon semua. Sedangkan kalau ikan menurutmu bisa memanjat pohon enggak? Nah, kira-kira ujiannya itu adil enggak? Nah, karena kenapa? Kalau ikan itu kan tidak memungkinkan. Kalau di antara 7 binatang tersebut ya, sing menangin pas manjat siapa? Monyet, karena sudah terbiasa memang itu lahannya ya, biasanya manjat. Tetapi kalau ikan yang biasanya berenang ke air, mustahil ya. Nah, sudah paham maksudnya ya di sini. Jadi nanti kalau misal, ayo ujiannya kingko ben ketok pinter, kamu nanti naik pohon,
Nah, ikan akan bilang, lah aku ya selama seumur hidupku tetap jadi wong bodoh no. Lah aku kan nggak mungkin bisa no. Kalau untuk manjat pohon kan gitu ikan, ya nggak? Jadi kita maksudnya di sini kita melihat kemampuan kalian tadi sudah tes, ada 3 tes tadi ya. Itu melihat kemampuan masing-masing, berarti kalian tidak boleh sekarang ya, mulai dari sekarang mengatakan aku nggak bisa Bu. Nah sebenarnya itu kata-kata nggak bisa, bodoh itu dihilangkan, tetapi diganti apa? Aku bisa, aku belum bisa Bu. Nah kata-katanya lebih baik ada belumnya. Kalau belum pastikan kamu akan berusaha. Nah sebenarnya orang itu kalau terlahir di dunia itu juga sudah mempunyai bakat masing-masing. Contoh misal Mbak Nurlia gitu ya, pinternya di seni, tetapi di waktu pelajaran matematika kurang. Kan tadi hasilnya sudah ada ya. Terus yang musikalitas misal, kayak kalau untuk seni pintar, ternyata kalau matematika juga pintar, tetapi di saat praktek dia kurang pintar. Ada hal seperti itu. Kan di sini ada ya, pelajaran normat, adaptif ya. Terus kalau produktif, kalau yang produktif itu ketika kalian praktek, pasti juga ada beberapa siswa yang menguasai. Tetapi ada juga ketika kalau kalian ini pelajaran yang normat itu umum, matematika, bahasa Indonesia, IPA dan lain-lain, pengetahuan. Nah itu kurang, biasanya di pelajaran produktifnya akan unggul. Tetapi ada sebaliknya, yang produktifnya tidak unggul, nanti di waktu normatnya unggul. Jadi sebenarnya kalian itu berharga, ingat ya. Jadi masing-masing manusia itu sebenarnya berharga karena mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Lanjut, nah di sini tadi ya ada kecerdasan majemuk hasilnya. Di sini yang dibicarakan ada 8, sebenarnya ada 9 ya. Kemudian di sini ada kecerdasan linguistik verbal. Dimana kalau tadi ada yang berapa persen ini, ada yang banyak, enggak ini ada yang 90 atau 80. Kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Kemudian kecerdasan logika matematika. Dimana di sini tuh anaknya biasanya berpikir logis. Terus mengenali pola dan memecahkan masalah soal matematika atau yang berkaitan dengan angka. Kemudian kecerdasan visual spasial. Visual tadi apa? Secara melihat, memahami dengan pola gambar, kan begitu. Terus kecerdasan kinestetik. Kemampuan mengontrol tubuh untuk mengekspresikan ide dan melakukan aktivitas fisik. Lanjut kecerdasan musikal. Nah, yang musikal ini tadi kemampuan untuk peka terhadap ritme, melodi, dan secara musik. Kemudian nah ini kecerdasan inter. Kalau inter itu berasal dari siapa? Sosial atau orang lain, inter. Inter itu aku sama kamu, contoh kayak gitu. Aku sama kalian. Nah, kalau intra itu diri sendiri, dari diri sendiri ya. Kemudian kecerdasan naturalistik. Dia pandai mengenali dan mengklasifikasikan benda-benda yang alam, yang berhubungan dengan alam, natural. Kemudian kecerdasan eksistensial. Di sini mempertanyakan makna kehidupan dan keberadaannya. Lanjut yang gaya belajar tadi ya. Gaya belajar di sini ada gaya belajar visual, dia menangkap gambar pola, kemudian dia belajarnya itu secara melihat. Intinya kudu nonton. Kan ada yang belajar secara auditori itu mendengarkan. Contoh wes mendengarkan telepon. Halo, aku ki bengkelnya kan di bengkel ini ya, contoh di bengkel. Mas Natwa, saya mau tanya, kalau mengerjakan ini teleponan dia. Kalau dandani kulkas ki piye, contoh. Lah terus Mas Natwa bilang, coba ya kerjakan. Ini dibuka dulu. Habis dibuka setangnya baru kamu masukkan. Nah, alatnya itu dimasukkan. Ternyata jadi. Nah, itu biasanya dia ini gaya belajarnya melalui audio sudah bisa. Tetapi kalau ada lagi, kalau saya itu Bu, bisanya kalau mengerjakan sesuatu harus melihat YouTube sih. Nonton YouTube,
nonton YouTube ya, melihat oh caranya ngono, kamu mempraktekkan, terus mempraktekkan. Nah itu berarti 2, dia ganda. 1 melewat apa tadi, visual, yang satunya lewat kinestetik, dia harus memperagakan. Nah kalau yang seperti yang contoh yang pertama tadi, Mas Natwa telepon tadi, terus temennya ngerjake. Nah temennya tadi berarti mempunyai kecerdasannya ya 2, gaya belajarnya 2. 1 dia melalui audi, yang satunya kinestetik karena mempraktekkan langsung. Nah ada yang cuma melihat bisa hafal, ada yang harus mempraktekkan. Aku harus misal kayak gitu, kok lagi kelingan, bisa. Ada yang kayak gitu ya. Lanjut. Kemudian di sini mengenali potensi karir masa depan. Tadi mengerjakan di karir inklusi ya. Jadi kita akan tahu, oh aku berarti cocok iki memang engko dadine guru, dadine teknik mesin. Di sini ada beberapa pilihan, kan menggunakan rumus Reaset. Di sini ada realistik, kemudian artistik, enterprising, kemudian investigatif, sosial, kemudian yang terakhir konvensional. Nah nanti kamu termasuk yang apa? Bisa kok, minimal itu biasanya orang akan 2. Kalau nggak 2 biasanya 3. Jadi entah itu digabung antara real, kemudian enterprising, sosial, ataupun sebaliknya. Karena itu nanti akan kedepannya juga akan berguna. Manfaatnya apa sih buat mengenali potensi itu? Nah di sini, yang pertama, mengembangkan potensi yang kamu miliki. Aku jan-jan iki cocokku ki nggon apa ya? Sok bene kerja kuwi pengen nggon apa? Ada suatu keinginan kamu pengen di A. Hanya saja ternyata kamu kemampuanmu di B. Nah, kalau kamu mau benar-benar gitu ya, menguasai, kamu mengambil yang kemampuanmu di B, hanya saja nanti lama-kelamaan karena pembiasaan, pasti kamu nanti juga akan tertarik di B tadi. Jadi sebenarnya kamu melihat kemampuanmu dulu. Maka dari itu tadi, untuk mengetahui kemampuanmu, kamu mengenali potensi diri melalui asesmen yang 3 tadi ya. Lanjut, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ketoknya bener ora? Kira-kira setelah melihat hasilnya ya tadi asesmen, kamu semakin percaya diri enggak untuk mengerjakan sesuatu? Karena sesuai dengan kemampuan kamu. Pasti akan lihat diri, oh ternyata aku ki iso nggon iki yo. Ternyata aku sok mbene calon fotografer. Mulai dari sekarang bisa kamu menata dari punya HP yang bagus. Kemudian buat motret-motret, aku tak sing moto wae, mencoba hal-hal baru, terus mengikuti lomba-lomba. Nah, akan menciptakan seperti itu, akan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya membantu menentukan tujuan yang realistis dan terarah. Kemudian membuat keputusan yang lebih bijak terkait karir dan pendidikan. Kemudian menentukan lingkungannya sesuai dan mencapai sukses jangka panjang. Karena terarah tadi ya. Kamu masa depannya besoknya mau apa? Oh sebenarnya aku pengen kuliah Bu, pengetahuan matematika aku itu sangat bagus. Aku pengen jadi S1, pengen kuliah sarjana nanti di UGM. Nah mulai dari sekarang kamu harus mengejar, mengikuti les dan bagaimana caranya. Sudah terarah kamu dari kelas 1. Kalau memang itu betul kamu mau itu yang kamu ambil. Oh besoknya itu Bu, saya mau dapat diterima di perusahaan PAMA. Mulai dari sekarang kamu menata diri istilahnya biar besoknya bisa diterima di PAMA. Kan ada. Nah, mengenali potensi itu banyak sekali manfaatnya ya. Lanjut tugasnya. Nah, ini. Setelah kalian mengetahui potensi diri, buatlah River of Life. Nah, sekarang River of Life ya. Sungai kehidupan. Bawa buku gambar. Nah, ini sekarang mengerjakan ini. Dimulai dari tahun ini sampai 2 tahun yang akan datang. Berarti kamu merencanakan dimulai dari tahun ini, kira-kira pilihan karir apa ini yang kamu ambil. Misal kamu mau jadi apa besok, cita-cita 2 tahun, setelah 2 tahun ini kamu mau ngapain, kan begitu. Silahkan, sudah jelas perintahnya. Dikasih warna, kemudian dikerjakan sekarang. Waktunya berapa menit? 15 menit cukup? Cukup ya? Cukup? Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya.
River of Life. Nanti kalau sudah jadi ada salah satu yang presentasi ya. River of Life, sungai kehidupan, masa depan. Jadi River of Life itu isinya apa? Rencana masa depanmu dimulai dari tahun ini sampai 2 tahun ke depan. Contohnya boleh buka Google, coba dibuka Google, kita manfaatkan internet. Nah, buka Google. River of Life atau sungai kehidupan. Cari yang temennya nanti screenshot. Itu bisa lihat di HP temennya, contohnya nanti kamu ikut gambar. Pulpennya jatuh ini. Yo, mulai kerjakan. Babu gambar. Nah, yo kerjakan. River of Life. Wih. Yo coba. Lima 15 menit ya. Kurang besar ya tulisannya ya. Mana tugasnya? Besoknya mau jadi apa? Jadi bos muda. Bos muda. Yang sini bos muda. Besoknya mau jadi apa ini? Mau pengen jadi apa besoknya? 2 tahun ke depan. Di sana ada bos muda. Pengusaha sukses. Kamu? Juragan bus ya. Berarti saingan sama Fani Jaya nanti ya. Fani Jaya Karanggede ya. Bagus itu.
Yo, kita cek dulu. Ada yang sudah jadi belum? Ya. Ya kamu tinggal tulis dulu aja sini toh. Terus apa? Mulai dari sekarang kan kelas 10 apa? Kelas 10. Terus kamu besoknya mau apa? PKL di mana? Rencananya. Nah, PKL di mana? Terus kamu nanti lulus mau kemana? Kan gitu. Dari sini tulis aja nggak apa-apa. Saya masih kelas. Nggak apa-apa. 10 TKP. Ya. Terus di sini PKL mau di mana? Di PT Cemko mana itu? Karawang boleh. Misal itu di Jakarta, gajinya besar, boleh. Mungkin ada yang sudah jadi? Belum, ya.
Ya, seperti itu. Nanti baru diwarnai. Ya. Ya, boleh. Kan sungai. Ya. Dituliskan rencanamu dari mulai sekarang ya. Langsung gitu aja. Langsung sungai, langsung menggambar, menuliskan itu. Gitu, ditulis kamu mau apa dari sekarang. Kan dari kelas 10 ini, kemudian 2 tahun yang akan datang. Udah? Gimana? Berarti jalan Bu ya? Ada yang udah jadi? Mungkin pengungkapan rencana dulu juga tidak apa-apa. Misal rencananya saya ini duduk di bangku kelas 10 TKP. Kemudian setelah itu yang saya inginkan tahun depan saya PKL di mana. Kemudian setelah PKL saya mau kerjanya nanti diterima di mana atau saya mau kuliah di mana. Boleh, silakan maju yang berani yo. Yang berani maju siapa? Berani maju? Ayo maju. Nanti dapat reward loh. Rafa udah mana? Rafa belum, tadi Buita ke sana.
Ayo coba Mas Ahmad Yuda maju. Siapa namanya? Hah? Oh Yoga ya. Ya Yoga coba maju dulu ke sini. Dipresentasikan hasilnya, kayaknya udah jadi itu ya. Ya coba dibaca enggak apa-apa hasilnya. Sudah nak ini. Terusin. Apa ini? Wah. Gini. Betul. Ya ini kalau kayak gini nggak apa-apa, ini namanya rencana. Yang cewek udah ada yang jadi? Belum. Ya, maju ke depan dulu. Biar tahu teman-temannya nanti, oh gimana tahu buatnya gitu. Nah, bacakan rencana ke sana ya, hadapnya. Nah, ayo presentasikan. 2 tahun yang akan datang. Rencana 2 tahun yang akan datang. Tahun ini sering ikut latihan. Tahun depan dengan cara masuk sekolah terus. Tahun depan mau PKL di PT Kamko di Karawang. Oh, di PT Cemko. PT Cemko Karawang. Terus? 2 tahun ke depan lulus mau bekerja di Pama. Oh, cita-citanya mau ke Pama kerjanya. Kenapa kok pengen di Pama? Kenapa? Kira-kira ada lagi nggak yang mau ke Pama ini selain ini? Ke Pama, kenapa kok pengen ke Pama? Apa? Terus? Ardika mau ke Pama kenapa? Gajinya besar ya. Pasti itu yang pertama ya kan. Terus selain gajinya besar apalagi mendapat mes kan. Nah nanti syaratnya bisa tanya ke BKK ya. Nah khususnya gitu. Silakan, terima kasih. Nah coba ya, karena ini berakhirnya jam, coba sekarang perhatikan dulu. Itu nanti diselesaikan di rumah. Nah dari Bu Ita, sekian, ada pertanyaan sebelum Bu Ita akhiri? Tidak? Dari Bu Ita sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.